Babat Giyanti. Kartasura hancur, kerajaan berpindah ke Solo. Sebagai permulaan cerita, diawali ketika Kanjeng Sinuhun Pakubuwono II mulai bertata di negeri Kartasura. Raja yang kaya harta, kaya saudara, banyak mempunyai punggawa, panglima dan bala tentara. Layaknya dewata penguasa dunia, berwibawa dan berkarisma. Sungguh seorang raja yang besar yang menguasai seluruh wilayah Pulau Jawa. Tak dapat dihitung prajuritnya, para kerabat raja, para pembesar, dan para panglima yang perkasa dalam perang. Semua berkhidmat dengan sukarela. Dalam hati bergabung pasrah hidup mati, sehias kata, para kawulo di dalam dan dari luar negeri, tiada beda perasaannya. Walau banyak serdadu kompeni berjaga di kerajaan Kartasura, tidak berbeda wataknya dan prajurit sang raja. Para orang asing yang sudah berjanji setia sebagai sahabat sejati selama-lamanya kepada sang raja. Oleh karena itu, sejahteralah negara dan para kawulo yang bernaung, murah sandang dan pangan. Walau demikian, sudah menjadi kehendak Tuhan, kejayaan sang raja tertimpa kesialan. Sungguh sangat mengherankan ketika datang pasukan pemberontak dibantu bangsa Cina datang menyerang. Walau keadaan musuh seperti tak meyakinkan, namun para bupati merasa miris sehingga hilang kesaktiannya. Para punggawa dan prajurit, perwira andalan dalam perang, seperti terbuang keberaniannya. Harga dirinya hilang surut, malah penuh was-was dan rasa takut. Hatinya berpikir mengungsi untuk hidup, tidak berani melawan musuh. Tak beda dengan perempuan. Sudah menjadi kehendak yang menguasai dunia. Rusaklah keraton Kartasura. Alkisah, sang raja setelah hilangnya para pemberontak sudah kembali ke keraton. Para punggawa dan pasukannya, para mantri, bupati dan serdadu Belanda juga sudah kembali semua ke rumahnya masing-masing. Namun mereka melihat sangat rusaknya keraton dan rumah-rumah mereka. Mustahil dapat dipulihkan kembali. Ketika itu, pembesar kompeni yang bertugas di Kartasura adalah Tuan Baron von Hohendorf, seorang komandan berpangkat mayor. Dia sungguh sangat prihatin terhadap para prajurit. Seorang yang cakap dan bekerja keras dan pintar dalam menyenangkan sang raja. Ketika hancurnya Kartasura, tampak pengabdiannya kepada sang raja. Ketika sang raja mengungsi ke Ponorogo, Mayor Hohendorf selalu ikut serta di belakangnya, hendak membela sampai mati. Sikapnya tak menunjukkan kalau seorang yang lain bangsa. Dia memasrahkan bakti kepada sang raja, sehingga para prajurit, punggawa, dan mantri sangat menyukainya. Kanjeng Sunan kepada Tuan Komandan tadi sampai mengambilnya sebagai saudara muda dengan memanggilnya adik. Adapun saudara sang raja yang bisa diajak dalam sembarang pekerjaan adalah Raden Mas Sujana. Itu adalah nama kecilnya. Ketika dewasa bergelar Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Keutamaannya sudah termasyhur dalam olah praja, sangat rapi dan teliti dalam semua pekerjaan. Selalu dapat memahami kehendak sang raja, selalu menyelesaikan masalah. Dalam setiap peperangan, selalu disukai prajurit dan dihormati musuh. Tak pernah gentar dengan strategi musuh. Ketika Mertapura menggelar pasukan di Sukawati, semua bupati sudah tak dapat melawan. Namun ketika Pangeran Mangkubumi yang ditunjuk membendung, Martapura kalah. Karena itu, saat kasih raja kepadanya, tanah Sukawati 3.000 caca diberikan sebagai hadiah karena sudah berjasa kepada negara, menghentikan pemberontakan, dan lagi kehendak sang raja.
Kanjeng Pangeran Mangkubumi ditugaskan sebagai panglima kalau ada musuh datang. Lalu ada Pati Raden Adipati Pringgalaya. Pemuka para mantri dan pemimpin para bupati tersebut dengan sang raja masih saudara ipar. Mendampingi Raden Adipati Pringgalaya ada Pati Dalam bernama Raden Adipati Sindureja. Kedua pati adalah pembantu utama sang raja. Mengulang cerita, ketika peristiwa hancurnya Kartasura, banyak saudara dan kerabat raja yang meloloskan diri. Ada yang menggelar pasukan di selatan negara. Ada juga saudara raja bernama Pangeran Buminata dan Pangeran Singosari. Ada keponakan sang raja, Pangeran Pamo dan Raden Masahid, yang sudah bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara, serta adiknya yang bernama Pangeran Mangkudiningrat. Tiga pangeran keponakan sang raja tersebut adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara, kakak sang raja yang sudah dibuang ke Betawi. Berganti cerita, sesudah kembalinya raja ke Kartasura, pada hari Senin sang raja tampil dengan busana yang indah. Para penari bedaya serimpi mengiringi, lengkap dengan peralatan upacara. Sang raja duduk di singgasana emas di Tinggil. Di dekatnya duduk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara, Sudibaya Raja Putra Mataram, sang putra mahkota. Kemudian duduk di sebelahnya lagi Kanjeng Pangeran Arya Mangkubumi, Panglima Perang Kartasura. Para kerabat raja duduk memenuhi kiri kanan sang raja. Tuan Komandan dan para opsir kompeni juga semua menghadap. Mereka duduk di kursi berderet, di bawah bangsal menguntur tangkil, di depan atap Sitinggil. Para kepala dan gandeng di kanan kiri ditutup para bupati keparak. Prajurit dalam berbaris rapi dengan para juru. Adapun yang bertempat di pagelaran, dua pati duduk di muka, Adipati Pringgoloyo dan Sindirejo, lalu berjajar para punggawa dan segenap bupati luar. Para bupati dari pesisir dan mancanegara menyambung, semuanya menghadap. Para punggawa memenuhi bangsal. Punggawa yang tidak menghadap adalah Adipati Ponorogo yang menjadi pemuka para bupati di mancanegara timur, dan Panembahan Cakraningrat dari Madura yang menjadi wedono para bupati pesisir. Keduanya tidak hadir karena menjaga wilayah sendiri. Ketika zaman huru-hara, para kerabat menggelar pasukan sendiri-sendiri. Mereka khawatir meninggalkan wilayahnya karena musuh bisa menyerang kapan saja. Adapun punggawa yang lain atas perintah para bupati pesisir dan mancanegara, semua menghadap ke Kartasura. Keluarga sang raja hari itu tidak berbeda dengan kebiasaan ketika masih zaman makmur dulu. Namun suasana hati sang raja seperti tertutup mendung. Sang raja selalu sedih melihat rusaknya negara dan keraton. Semua harta benda laksana sirna terbakar oleh sang musuh pasukan Cina. Sangat sedih hati sang raja. Kalau dipikir, semakin menjadi-jadi kesedihannya. Kalau dirasakan, semakin hati sakit sang raja melihat rusaknya negeri Kartasura. Bersabda sang raja kepada Pati, "Dengarkan engkau Pati, kehendak hatiku tak bisa ditunda lagi. Aku ingin berpindah kota raja. Carilah desa yang mana baik di sebelah timur. Aku ingin membuat kota raja baru. Pati dan engkau Dinda Hohenroth, kalian berjalanlah sambil mencari tempat mana yang baik." Segera berangkat hari itu juga mereka yang ditunjuk untuk memeriksa desa-desa di timur kota Kartasura. Setelah selesai memeriksa, Tuan Komandan mempunyai usulan kalau tempat yang luas dan rata dan cocok sebagai tempat kediaman raja hanya di Kadipala. Kedua pati setuju.
desa Kadipala segera dibersihkan, kemudian diukur bakal bangunan keraton. Namun masih ada keraguan dalam hati. Para ahli nujum Tumenggung Anggawangsa, Puspanagara, dan Tumenggung Mangkuyuda semua bersepakat meramalkan kalau tempat itu dijadikan keraton, kelak akan sejahtera dan jaya. Namun ada cacatnya, yakni akan segera rusak. Mereka menyarankan tempat lain. Raden Tumenggung Anggawangsa berkata kepada Pati, "Duh Kilura, menurut penglihatan hamba, desa Solo lebih baik dipakai sebagai keraton. Akan tetap lestari selamat, makin lama makin sejahtera, kuat dan kokoh mulia di tanah Jawa. Kelak akan ramai dikunjungi orang dari seberang yang ke Jawa. Akan hilang segala kisah peperangan." Tumenggung Anggawangsa mempunyai pendapat yang berbeda dengan Tuan Hohendorf. Sesuai dengan kemampuannya meramalkan masa depan, yang terbaik menurutnya adalah desa Solo. Desa Solo ini terletak di tepi Bengawan Besar dan daerahnya berawa-rawa. Dari segi topografi kurang strategis, spiritual. Namun dari segi spiritual lebih baik dari desa Kadipala. Raden Adipati Pringgalaya dan Adipati Sindureja, keduanya menyetujui ramalan Tumenggung Anggawangsa. Tuan Komandan berkata pelan, "Saudara dan para bupati, desa Solo sangat buruk lokasinya. Tempatnya rendah dan tidak rata, dan lagi terlalu dekat dengan sungai besar. Lebih baik Kadipala saja. Walau demikian, kalau tak baik, marilah kita memeriksa lagi ke tempat timur sampai mendapat tempat yang bagus." Pati dan para Tumenggung setuju memeriksa lagi sebelah timur Sungai Sangkrah. Heboh para pasukan ketika sampai di sebuah tempat yang luas. Sana Sewu, itulah tempatnya. Tuan Komandan Hohendorf menyebutnya bagus untuk kota raja. Sang Pati bertanya kepada Tumenggung Raden Anggawangsa, meminta pendapat tentang tempat baru ini. Bagaimana baiknya? Anggawangsa berkata, "Duh Kilura, kalau selain desa Solo tidaklah bagus. Dari perhitungan hamba, jika berada di sebelah timur Bengawan, orang Jawa akan berbalik menjadi agama Buddha kembali dan akan selalu bertengkar dengan sesama teman. Ternyata Sana Sewu juga mengandung kelemahan dari sisi spiritual, menurut penerawangan Tumenggung Anggawangsa. Pengaruh agama Buddha akan memuat kembali, karena sebelah timur Bengawan adalah bekas pusat kerajaan Hindu Buddha sejak zaman Empu Sindok sampai Majapahit. Banyak penduduk setempat yang masih melestarikan kepercayaan lama. Dikhawatirkan akan berbenturan dengan budaya Islam yang dianut oleh kerajaan Kertasura. Para kawula akan saling bertikai karena berbeda paham. Ini tidak baik untuk kelangsungan negeri Kartasura." Kedua Pati dan Tuan Komandan ketika mendengar uraian Anggawangsa hanya geleng-geleng kepala. Dalam hati begitu kagum dengan wawasan Anggawangsa yang jauh ke depan. Ketika tempat dipertimbangkan dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, setelah mengingat bahwa misinya adalah mencari tempat yang baik sebagai kota raja yang lestari dalam kesejahteraan, maka yang menjadi pilihan adalah tempat berawa dan tidak rata, rendah dan sulit dilalui, serta letaknya tidak strategis karena di pinggir sungai besar, yakni desa Salatadi. Meskipun pilihan ini membuat repot, karena topografi dan kontur tanahnya menyulitkan dalam pembangunan kota raja kelak. Pada hari itu, sudah setuju para bupati dan komandan, serta kedua pati tentang tempat yang akan dipilih sebagai keraton. Akhirnya, Solo yang akan dipilih, hanya karena sesuai ramalan akan menemui selama sejahtera. Kedua pati, Tuan Komandan,
dan para bupati lalu kembali ke Kartasura. Sesampai di keraton, mereka segera menghadap sang raja untuk mengaturkan hasil pemeriksaan. Diceritakan sejak awal sampai akhir, juga dasar pertimbangan mereka dan keputusan mereka sampai memilih desa Sala sebagai tempat yang terbaik untuk kota raja. Sang raja bersabda, "Wahai Pati, aku setuju. Ku perintahkan padamu untuk segera melaksanakan." Kedua Pati dan Tuan Komandan serta para punggawa segera mundur dari hadapan raja. Sang Pati segera memerintahkan kepada segenap punggawa di dalam keraton dan kepada para bupati mancanegara di pesisir untuk mempersiapkan pekerjaan. Mereka diminta menyumbang harta dan tenaga serta berbagai keahlian yang diperlukan. Keesokan harinya berangkat kedua Pati dan Tuan Komandan serta para bupati. Tak diceritakan perjalanannya. Sesampai di Solo, segera membersihkan lokasi calon keraton, ditata dan dijajar sepantasnya. Penduduk yang tinggal di desa Solo disuruh pindah ke desa lain. Riuh mereka memboyong rumah dan perabotan mereka. Sudah ditata dan dirancang sebagai kota raja. Semua tanah raja diuruk, diukur lebar dan panjangnya. Yang mendesak dilakukan adalah pagar sepanjang keraton. Sementara hanya dipagar dengan bambu dahulu. Para prajurit semua ikut bersama bekerja. Ada puluhan ribu yang bekerja membangun keraton baru. Adapun gambaran bangunan mencontoh keraton Kartasura. Setelah selesai menyiapkan segala perabotan, Adipati Pringgalaya dan Sindurejo menghadap sang raja, melaporkan bahwa pekerjaan bakal keraton sudah selesai. Sang raja segera memerintahkan untuk bersiap-siap mematuhi tata cara adat. Kebiasaan bagi seorang raja ketika pindah negara. Sesudah siap, segala piranti sang raja dan permaisuri serta putra-putri semua memakai busana yang indah-indah yang dihiasi permata gemerlap. Sorot sinarnya seperti kilat, gemerlap berkilauan, sangat indah dipandang. Dan para penari menggelar bedaya dan sarimbi sudah siap dengan busananya. Istri dan dua pati, dan istri para pangeran, istri para bupati, dan penakar semua memakai pakaian yang bagus-bagus. Mereka menghadap ke puri dengan busana bawahan. Adapun para suami, tumenggung dalam dan mancanegara, serta para bupati pesisir dan kedua pati, serta para prajurit juga orang-orang Kompeni, lengkap menghadap di pagelaran. Kerabat dan pangeran memakai busana basahan, tampak seperti mekarnya bunga yang indah. Raja dan permaisuri turun dari keraton menuju Setinggil, diiringi para pelayan. Rombongan segera berangkat dari Kartasura untuk pindah ke keraton ke desa Solo. Hari perpindahan itu sangat meriah. Semua orang berdesakan memenuhi jalan ke desa Solo. Diperingati dengan tanda waktu. Hari Rabu pagi, 17 Suro tahun J. Dengan sengkala tahun, Kombuling Pudyakayarsi Sang Nata menyambut turunnya sang raja. Para prajurit Kompeni dan Jawa menghormati dengan tembakan senapan 3 kali. Disambung bunyi meriam bergelegar menggetarkan. Trompet dan tampur dibunyikan. Seruling, bende, bersama dan irama monggang kodok ngorek berbunyi terus-menerus. Irama cara balen dari para penabuh gamelan berbunyi khas enak didengar. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan betapa meriahnya perjalanan memboyong keraton itu. Heboh orang senegara seperti diguncang gempa. Ini prosesi terbesar pindah keraton yang pernah ada.
terdengar suara manusia dibarengi suara tetabuhan beraneka macam. Tembakan meriam besar. Di tingkah ringkih kuda yang banyak, seperti membelah 3 jagat. Begitulah suasana perjalanan sang raja. Yang di depan membawa bibit ringkung kurung, simbol negara yang dibawa dari Kartasura. Di belakang diusung bangsal pangrawit, diusung utuh disangka prajurit, lalu gajah diri pawangnya, kuda tunggang sang raja. Abdi Gamel yang menuntun, di belakangnya para punggawa, mantri dan panewu, bupati naik keluar, serta para abdi dalam anon-anon, baik kuda dengan payung. Di belakang rombongan sang raja, para prajurit mengawal, dipimpin Pati Pringgalaya dan Pati Sindureja. Para prajurit lengkap dengan peralatan upacaranya. Di belakangnya bersambung pasukan kompeni dengan prajurit jalan kaki sebanyak 5 brigade, dipimpin oleh seorang mayor yang naik kuda. Bersebelahan dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, Amangkunegara. Setelah itu menyambung para penghulu ulama dan khotib, abdi dalam urusan agama, dan para perdikan. Yang menyambung di belakang pusaka keraton, Kyai Cengkal Baladewa. Kemudian para pangeran. Lalu kereta raja diiringi para keparak di kanan kiri. Semua memakai pakaian merah, membawa peralatan upacara. Abdi gedong kanan dan kiri mengiringi sekeliling. Abdi pemikul tandu tak jauh, Bupati Gedong yang menjadi pimpinannya. Di belakangnya bersambung lagi pusaka keraton Jawa yang banyak macamnya, diletakkan di dalam wadah dilindungi payung kuning, diapit para prajurit. Di belakangnya lagi para prajurit yang memakai kuda dan segenap bupati pesisir dan mancanegara beserta peralatan upacaranya masing-masing. Mereka naik kuda dipayungi dengan bendera dan umpul-umpul, serta payung kebesaran yang beraneka warna. Di sepanjang jalan, para penabuh gamelan tak henti memainkan musik-musik. Berputar-putar pola, para prajurit rendah yang ikut boyongan bersama sang raja. Mereka ingin segera sampai karena sangat kerepotan membawa barang. Ketika sudah sampai di Solo, sang raja memerintahkan memasang bangsal pangrawit di tempat yang telah disiapkan. Para rombongan berjajar menghadap. Sang raja duduk di bangsal pangrawit. Para ofisir dan komandan berdiri di kanan bangsal, tempat duduk sang raja. Para prajurit kompeni dan prajurit Jawa turut berbaris di alun-alun. Sang raja bertitah. Desa Solo berubah nama menjadi Negeri Surakarta Adiningrat. Ki penghulu, ulama dan khotib segera memanjatkan doa untuk keselamatan negara. Sang raja memberi perintah menanam pohon beringin kurung sebagai tanda berdirinya keraton baru. Yang sebelah utara disaksikan oleh kedua pati dan Bupati Pekel Nayaka. Adapun ringin yang selatan disaksikan Bupati Wedana Mancanegara. Kala sudah selesai menanam pohon beringin, ditandai penghormatan dengan penembakan meriam. Prajurit kompeni dan Jawa bersorak rame. Penabuh gamelan membunyikan alat musik, tambur, trompet, dan seruling. Sang raja masuk keraton. Para punggawa bubar ke pondok mereka masing-masing. Orang kompeni membuat pondok di sebelah timur alun-alun, di sebelah utara keraton. Tetap lestari, sang raja berkeraton di negeri Surakarta. Tidak ada kesusahannya. Giat membangun untuk kebaikan negara, walau tanpa di Solo rendah. Tinggi tak beraturan, karena disokong para kerabat, bupati, punggawa, mantri. Semua dapat ditempati dengan baik. Singkat cerita, sudah 3 bulan berlalu, ada surat datang dari Tuan Gubernur Jenderal kepada Tuan Mayor Hohendorf. Keperluan surat memberitahu kalau Gubernur Jenderal ingin menemui sang raja yang baru saja berpindah keraton.
Kabar berpindahnya sang raja ke keraton baru membuat beliau ingin melihat sendiri sambil menjelajah tanah Jawa, memeriksa loji dan tanah garapan Kumpeni. Loji dan tanah garapan tersebut rusak ketika Perang Pacina. Sudah tamat dibaca isi surat dari jenderal, Tuan Komandan segera berpesan untuk menghadap kepada sang raja. Setelah selesai berpesan, Mayor segera masuk ke keraton. Tak diceritakan di jalan, ketika sampai di keraton, Mayor terlihat sangat senang. Peristiwa ini dalam sejarah disebut Geger Pacina, yakni pemberontakan orang Cina di bawah pimpinan Kapten Sepanjang dan Kapten Singge. Mayor Johan Andreas. Yang kedua, 1. Peristiwa ini dalam sejarah disebut Geger Pacina, yakni pemberontakan orang-orang Cina di bawah pimpinan Kapten Sapanjang dan Kapten Singse. Yang kedua, Mayor Johann Andreas Baron von Hohendorf. Yang ketiga, gelar Putra Mahkota Mataram. Yang keempat, tahun 1670 J dalam angka tahun Masehi bertepatan dengan tahun 1745 Masehi. Yang kelima, bangsal pengrawit adalah bangsal kecil untuk melantik pejabat, dibawa secara utuh dari Kartasura sebagai simbol berpindahnya kekuasaan. Yang keenam, para abdi dalam keparak tadi membawa peralatan upacara dan peralatan simbolis sejenisnya disimpan Bupati Keparat. Adapun makna dari peralatan upacara tersebut adalah sebagai berikut. Banyak atau angsa. Angsa berpuluh putih melambangkan kesucian dan kewaspadaan. Seorang raja diharapkan memiliki hati yang bersih tanpa pamrih. Dadang atau kijang. Kijang melambangkan kegesitan, kebijaksanaan, serta kecerdikan. Seorang raja diharapkan selalu tanggap dan cekatan dalam bersikap atau mengambil kebijaksanaan. Hal ini tentunya dilandasi dengan sifat cerdik sehingga segala keputusan tanpa merugikan rakyat. Sawung atau ayam jago. Ayam jago adalah lambang keberanian. Seorang raja dituntut untuk berani membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Galing atau burung merak melambangkan kewibawaan dan keelokan diri seorang raja. Kewibawaan seorang raja akan muncul jika mampu bersikap asih dan asuh pada semua rakyatnya. Seorang raja diharapkan mampu merangkul seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Ardawalika atau naga melambangkan tanggung jawab. Dalam mitologi Jawa, naga merupakan pembawa dan penyangga dunia. Seorang raja diharapkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas segala perkataan dan perbuatannya. Kutuk atau kotak uang melambangkan kedermawanan seorang raja. Dalam hal ini, raja diharapkan menjadi sosok yang mampu mengasihi rakyatnya. Kacu emas, sabut tangan berbentuk persegi 5 yang melambangkan penghapus kotoran dan pemberi maaf. Seorang raja diharapkan mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi rakyatnya. Keputusan dari raja merupakan keputusan tertinggi dan bersifat mutlak. Kandil atau lentera melambangkan penerangan bagi rakyatnya. Setiap raja bertata diharapkan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam memimpin. Raja sebagai pelita diharapkan mampu membawa rakyatnya menuju kesejahteraan, ketentraman, dan kemakmuran. Selain peralatan di atas, masih ada 2 pusaka pandereknya atau pengiringnya, yakni kecohan atau tempat meludah. Dari tembaga kuningan untuk meludah.
melambangkan kehati-hatian raja dalam bertutur, seperti halnya falsafah sabda Pandito Ratu. Tan kena wala-wali. Perkataan seorang raja apabila telah terucap tidak dapat ditarik kembali. Cepuri atau sapu dan wadah ses, tempat kelengkapan bersiri dan rokok, melambangkan kesiapsiagaan seorang raja. Dalam kondisi apapun, seorang raja diharapkan siap membela rakyat dan negaranya. Yang ketujuh, Gubernur Jenderal waktu itu dijabat Gustav Willem Baron van Imhoff.